Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Salam, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam secangkir rempah-rempah sesi yang ke-12. Nah Bapak Ibu Saudara, saat ini saya bersama dengan Pak Tono, security kami di klaster. Pak Tono, selamat pagi Pak Tono. Baik ya kabarnya ya? Puji Tuhan sehat ya. Bapak Ibu Saudara, barusan kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan besok itu saudara-saudara kita di Muslim akan merayakan hari Idul Fitri, hari Lebaran, hari yang penuh dengan kemenangan ya. Kalau mereka sudah menang 1 bulan, tapi kita yang kemarin baru merayakan hari kenaikan menang selama-lamanya. Jadi luar biasa, ada perbedaan yang signifikan ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memanggil para murid-muridnya, dan setelah dia naik ke surga, para muridnya kembali dari Bukit Zaitun ke Yerusalem, di mana firman Tuhan berkata bahwa mereka berjalan seperjalanan Sabat. Seperjalanan Sabat itu bukan berarti 1 hari berjalan, tetapi seperjalanan Sabat itu artinya mereka berjalan kira-kira 2000 yards, atau kalau dihitung meter itu 1825 meter begitu ya. Nah kalau zaman PL dulu itu orang-orang yang datang berkumpul di sekitar kemah pertemuan itu tidak boleh berjalan lebih daripada 1825 meter gitu ya. Nah sehingga ini pun diberlakukan sampai pada waktu Yesus naik ke surga, itu pun mereka tidak boleh berjalan lebih dalam hari Sabat, tidak boleh berjalan lebih daripada jarak yang sudah ditetapkan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka kembali ke Yerusalem dan kemudian mereka, firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keberapa? Ayatnya ke-12 sampai ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa mereka Rasul-rasul itu kembali dan mereka kemudian naik ke Soto Rumah. Nah, Soto Rumah itu berbicara tentang loteng ya, loteng rumah. Dan mereka naik ke situ dan firman Tuhan berkata bahwa di situ ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus, ada Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus, dan beberapa perempuan yang mengikuti Yesus termasuk Ibu Maria. Nah, jadi hampir seluruh murid pada waktu itu berkumpul bersama-sama di situ. Nah sehingga pada waktu itu Bapak Ibu ya saudara terkasih, mereka tidak hanya berkumpul, tetapi mereka kemudian memikirkan dan mengingat kembali tentang janji Tuhan ketika dia terangkat ke surga, di mana Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa. Nah kuasa apa yang mereka terima Bapak Ibu Saudara? Kuasa dari mana yang mereka terima? Nah dan ketika mereka memikirkan itu, mereka mengingat itu, mereka Bapak Ibu Saudara, mereka bertekun, mereka menanti-nanti dengan bertekun dan dengan berdoa sampai kuasa itu dicurahkan kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, saat kita memiliki pergumulan, kita ingin sesuatu, kita rindu memiliki sesuatu, kita punya pergumulan yang tak kunjung dijawab oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menanti dengan tekun dan dengan berdoa sampai nanti ketika Tuhan menjawab semua yang kita pergumulkan itu. Ini yang dilakukan oleh para murid setelah Yesus naik ke surga. Mereka seperti kehilangan arah Bapak Ibu Saudara, karena orang yang selama ini mereka agung-agungkan, mereka kagumi, ternyata pergi meninggalkan mereka, dan pergi dan itu kembalinya kapan tidak tahu begitu. Sehingga mereka pun kemudian setelah mereka memikirkan bahwa ada kuasa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang akan datang kepada mereka untuk menggerakkan mereka, mereka tidak kemudian berleha-leha, namun mereka kemudian menantikan kuasa Roh Kudus itu dengan bertekun dan dengan berdoa. Ingat, dengan bertekun dan dengan berdoa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika mereka menantikan itu dan setelah
mereka mendapatkan kuasa itu, Bapak Ibu, yang terjadi selanjutnya adalah bagaimana kita tahu dalam kisah para rasul pasal 2, bagaimana para murid begitu luar biasa mereka menyaksikan tentang Tuhan, mereka berkhotbah, Rasul Petrus berkhotbah, wah luar biasa, banyak orang yang terberkati karena apa yang mereka saksikan dari mereka yang digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan kita. Bagaimana kita memaknai janji Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita bahwa ada kuasa yang akan diberikan kepada kita. Nah, apakah kita memaknainya dengan terus menantikannya dengan bertekun berdoakah, atau kita berleha-leha dan kemudian mengharapkan sesuatu yang lebih daripada Tuhan, padahal kita tidak mau bayar harga seperti yang para rasul lakukan. Mereka bayar harga dengan mereka menantikan, mereka berdoa, bertekun, bersehati bersama-sama sampai kuasa Roh Kudus itu dicurahkan kepada mereka, dan mereka digerakkan oleh Roh Kudus itu untuk boleh memberitakan kasih Kristus kepada orang-orang di sekeliling itu. Dan Bapak Ibu tahu kisah para rasul 2, di sana ada 13 suku bangsa yang mendengar Rasul Petrus berkhotbah. Dan ketika dia berkhotbah, semua orang memahami apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Bapak Ibu Saudara, biarlah dengan kesaksian dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang sudah kita peringati boleh menguatkan kita dan memberikan kita gairah baru untuk menantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, karena pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian secangkir rempah-rempah pada pagi hari ini, kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa besok pagi kita akan beribadah di rumah kita masing-masing, masih di rumah ya, melalui online Zoom. Maka persiapkan diri kita masing-masing untuk kita boleh beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Salam sehat, tetap semangat, tetap kuat, tetap menantikan pertolongan Tuhan dengan bertekun dan berdoa. Percayalah akan datang waktunya, tiba waktunya kita semua diberkati oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi.